Jadi kalau memang Pak Suneo mau tarung di ring mungkin gitu kan, ya saya siap gitu. Ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini. Penting yang mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik ya, istilah baru yang terjadi di persidangan PK kemarin yang dimana disebut sebagai jaksa Suneo begitu ya. Ini menarik untuk disaksikan semeton. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini diawali dengan pernyataannya Pak Otto Hasibuan. Ini dia. Di dalam pertanyaan-pertanyaan dari penuntut umum selalu ada pertanyaannya, apakah saudara saksi pernah dipukuli oleh jaksa maupun hakim di persidangan gitu kan. Pertanyaan ini selalu diulang-ulang oleh penuntut umum yang sama. Dan saya juga mendengar sendiri tadi ditanyakan lagi. Sehingga kita bilang jangan tanya itu lagi. Karena kalau Anda tanya itu kan mengganggu kehormatan majelis hakim dan mengganggu kehormatan pada jaksa sendiri. Saya bisa menangkap ya. Jangan-jangan jaksa ini mengatakan bahwa keterangan saksi ini nggak benar kalau dipukuli polisi gitu loh, ya kan? Tapi dia secara langsung dia mengatakan itu, sehingga dia mengatakan bahwa apakah juga kamu dipukul oleh jaksa, apakah dipukul oleh hakim, tapi di muka persidangan gitu loh. Nah itu yang saya pikir ya tidak tepat. Kasihan polisi, kasihan kejaksaannya, kasihan juga pak hakimnya diperlakukan. Karena belum pernah saya dengar di Republik ini ada hakim memukuli saksi gitu loh. Itu ya, itu pernyataan Pak Otto Hasibuan ya. Kita tahu bahwa beliau ini sudah berkecimpung di peradilan ini udah lama sekali begitu. Heran juga ya mengenai pendapat yang dilontarkan oleh jaksa ya. Tidak pernah terjadi sebenarnya ketika jaksa melakukan kekerasan di saksi apa. Tapi inilah yang terjadi ya. Dan ini sebetulnya ketika Pak Jutek ya menyindir langsung Bapak Suneo ini ya, langsung di mukanya begitu ya. Menarik untuk disaksikan sebetulnya. Ini dia. Terima kasih. Ada pertanyaan dari termohon, silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli ya, terkait keahlian ahli dalam bidang digital forensik ini, apakah apakah ini untuk semua perangkat elektronik digital forensik ini? Digital forensik Pak? Iya. Kalau saya risetnya malah membuat software untuk digital forensik. Jadi bahkan kalau ini kan cuma operator ya, artinya tinggal menggunakan ekspor selesai. Kalau saya malah lebih detail dari ini, membuat software untuk intelligence data, menyembunyikan data, bahkan lebih rumit dari ini. Jadi ini ya levelnya cuma operator lah sebenarnya. Operator, baik. Apakah juga termasuk kayak pemeriksaan CCTV bisa dilakukan digital forensik? Disertasi saya adalah keamanan digital video, jadi saya paham benar dengan digital video. Baik. Ya. Terus selanjutnya terkait data-data ya. Apabila data-data itu berupa SMS yang mungkin sudah dihapus atau sudah dihapus lah sama pemiliknya, kemudian dilakukan ekstraksi, apakah data itu bisa dikembalikan atau ada keterangan delete dari hasil ekstraksi? Di metadatanya bisa dong. Tapi tadi tuh kita pilih jenis extraction yang lain, kan banyak menu itu. Jadi tergantung dari Ini menunya. kan logical extraction. Ya, ini yang paling dasar menurut ahli. Paling minim. Paling minim. Paling cepat Pak. Tadi kan extractionnya cuma 7 menit 33 detik. Cukup Yang Mulia. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak. Kalau pertanyaan dong Pak. Silakan. Sering ditanya Pak. Baik, salam kenal ahli, tolong duduk yang hormati. Ini tadi karena persetujuannya waktu sudah malam, jadi satu aja Pak. Tapi kalau memang beliau dan diberikan kesempatan, saya mau bertanya. Biar viewsnya naik Pak, views YouTube. Saya tidak ada itu Pak, ada. Harus saya kasih tahu. Nah, jadi saya di sini benar-benar awam Pak tentang digital forensik ya, karena yang selama ini yang baru saya ketahui itu kaitannya dengan kedokteran forensik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan di mana sih dimensi teman-teman digital forensik untuk saya yang awam ini? Maksudnya dia memeriksa dalam
lingkup yang seperti apa. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit terkait dengan digital video dan lain-lain. Masuk ruang lingkupnya untuk digital forensik ini dalam pembuktian peradilan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Mohon pencerahannya karena saya memang tidak tahu dan saya fakir ilmu. Sebenarnya itu digital forensik yang dihadirkan di pengadilan sebenarnya sudah sangat lengkap loh Pak. Celebrity effect itu sudah sangat lengkap, buatan Israel dipakai hampir di semua negara. Cuma masalahnya adalah integritas moral gitu. Tadi itu kalau datanya mau meringankan terdakwa bisa diotak-atik, apalagi diekspor dengan XML, HTML dan lainnya. Kalau ini PDF ya mungkin agak susah, tapi ini tetap bisa ya didapatkan. Itu tadi bahwa forensik digital itu yang paling penting adalah integritas moralnya. Ya, kita punya kasus yang akan nanti kita bongkar. Ahli forensik digital itu merusak barang bukti digital, mengaku SOP FBI, CIA dan lain-lain. Jadi yang paling penting adalah dia jujur. Gitu. Artinya apa? Semua yang dia ekstrak, baik memberatkan maupun meringankan terdakwa, jaksa harus menghadirkannya di persidangan supaya ada fair trial, pengadilan yang adil, gitu Pak. Jadi nggak rumit, apalagi pakai ini. Softwarenya ada di biaya rakyat ini, di kepolisian. Mungkin saya di sini memahami ini salah satu masukan saudara karena dalam digital forensik saudara memiliki alam berpikir sendiri, ya. Dan kami pun di dalam hukum memiliki alam berpikir sendiri. Saya tahu ini merupakan kecemasan saudara karena memang di kami saat ini dan waktu itu pun mungkin terjadi di dalam 184 KUHP di kami itu yang penting itu adalah alat bukti yang tertuang di sana. Nah, dan ini kami akan mengambil sebagai masukan dalam dunia peradilan. Karena pun tadi setelah kami tanyakan kepada ahli, memang di Indonesia jarang menggunakan SCI, terutama juga yang tadi Bapak ini, yang terbaru. Dan saya memang awam di hukum-hukum pun, saya di kampus jujur baru ini saya menemukan digital forensik. Tapi kan dilampirkan dalam berkas Pak. Kalau masalahnya begini Pak, saya nanti kan Bapak diberikan pertanyaannya aja langsung. Bapak bilang kayak gitu. Kami kan sekarang posisinya bukan yang saat itu. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Itu yang harus dipahami. Kalau mungkin kami bertemu saudara sebelum ini terjadi, akan kami lampirkan. Itu disepakati. Karena kami akan fair, kan seperti itu. Itu intinya yang mulia. Cukup. Terima kasih. Cukup. Kawan mulia. Kalau mulia jangan ditanggapi secara berlebihan, ya. Tolong, saya minta tolong sekali lagi. Jadi persidangan masih berlangsung dan tolong jangan ditanggapi secara berlebihan, ya. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Ya, saya hanya penutup saja. Apakah ahli menjelaskan semua ini dalam keadaan sadar, jujur, tanpa ada disiksa di persidangan ini? Penting yang mulai ini prinsip akusitoir, penting. Siap, iya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tekanan fisik sama saudara ya? Definisi scientific crime investigation, kita ambil kata scientific, maka itu harus bisa diuji oleh publik. Harus terbuka dan bisa diuji oleh publik, diseminarkan, dibuat makalah ilmiah, itu harus bisa diuji dengan publik, bukan tersembunyi. Makanya saya bilang untuk tadi ahli forensik yang kemarin seharusnya dihadirkan, itu diuji publik juga. Saya pun bisa menonton dan menguji keterangan beliau. Terima kasih yang mulia, yang keterangan yang bersangkutan sudah dicatatkan di aku. Sangat menarik nih dari ahli. Jadi saya singkat saja. Jadi kalau suatu penyidikan, ya, penuntutan dan kemudian proses persidangan yang tidak didasari oleh saintifik, maka menurut ahli hasilnya akan menjadi miscarriage of justice. Iya Pak, tidak mendapatkan fair trial. Oke. Karena tadi itu bukti yang sengaja dipilih-pilih. Makanya tadi jawabannya forensik digital itu tidak sulit sebenarnya karena operator, ya. Yang sulit adalah menegakkan moralitasnya. Jadi tidak milih-milih gitu, bukti yang kuat untuk memberatkan terdakwa cantumkan, yang meringankan simpan.
moralitasnya yang paling penting, integritasnya yang paling penting. Itu Pak. Berarti kalau ahli dulu ada, ini para terpidana sudah Selesai. bebas ya. Selesai ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih yang mulia. Jadi begitu Semeton ya. Yang menarik Semeton ya, ini juga ketika memang si Frans kembali lagi, karena jengkel juga mungkin kemarin bagaimana perlakuan jaksa ini kepada beliau gitu ya, sehingga kembali lagi nih kan, sempat juga jaksa kemarin itu ada nada-nada menantang lah begitu kan, menantang para hadirin atau saksi, kalau tidak salah saksi di situ juga. Akhirnya dibalas juga sama Frans gitu kan, bagaimana sekarang menantang balik jaksa si Sunil gitu. Jadi gimana video Semeton? Ini dia. Gue bilang sekarang karena mungkin keadaan seperti itu karena kejelasan karena keterangan dari gue ya. Jadi gue lah orang yang bertanggung jawab sih bisa gitu. Jadi kalau memang Pak Sunil mau tarung di ring mungkin gitu kan, ya saya siap gitu untuk menggantikan semua netizen yang berteriak di belakang itu gitu. Karena gue orang yang bertanggung jawab atas keterangan itu. Dan ini salah satu tanggapan dari para netizen juga Semeton ya, menanggapi si jaksa begitu ya. Ini dia videonya. Maksudnya bukan gini ya Bang ya, bukan kita merendahkan Sunio ya. Oke lah, Sunio ini orang, dia sekolah lah, gue nih nggak sekolah. Tetapi di sini juga orang awam bisa menilai lah kualitas pertanyaan dari Sunio nih kan. Apakah Anda mempunyai ilmu forensik? Ya kan, ilmu forensik ya kan. Sedangkan yang ditanya di situ adalah saksi Frans Marbun. Saksi itu dipertanyakan dengan apa yang dia lihat, dia dengar, ya kan, dan dia alami sendiri gitu kan, dan diuji kebenarannya di persidangan, bukan kesaksian ahli, ya kan, yang dipertanyakan sesuai dengan keahlian dan bidangnya gitu kan begitu. Yang harusnya dipertanyakan tuh si Aep, kenapa si Aep bisa melihat dengan jarak yang ratusan meter? Punya ilmu apa dia? Jadi begitu Semeton ya, ini semakin menarik ya, ini kayaknya sih viral lagi begitu kan. Jaksanya ini akan viral lagi begitu kan. Ini sama tengilnya juga dengan Abang Rasman kemarin begitu ya. Jadi segitu aja video Semeton ya. Di akhir video selalu coba pesan ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video Semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.